Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari integral ganda, yaitu triple integral. Konsep pada triple integral sebenarnya hampir sama dengan single atau double integral, dan hampir sama juga apabila ditambahi sebagai integral dengan dimensi n. Misalkan suatu fungsi f dengan 3 variabel didefinisikan melewati daerah berbentuk kotak atau kubus B dengan muka atau sisi muka paralel terhadap bidang koordinat. Kita nggak bisa gambar f, tetapi karena diperlukan ruang berdimensi 4 yang belum bisa kita gambar. Tetapi kita bisa menggambar kotak B, kemudian membuat partisi P dari B berbentuk kotak-kotak yang lebih kecil, yaitu B1, B2, sampai BK. Pada BK, ambil sembarang titik XK, YK, dan YK, dan pandang jumlahan Riemann sigma K sama dengan 1 sampai N F XK, YK, ZK kali inkremen VK, dengan inkremen atau delta VK sama dengan delta SK kali delta YK kali delta ZK. Itu merupakan volume dari BK. Kita lihat gambar sebagai berikut. Kita bisa menggambar kotak B, kemudian kita bagi kotak B tersebut menjadi kotak-kotak yang lebih kecil, B1 sampai dengan BK, dan kemudian kita ambil satu titik XK, YK, dan ZK. Dan kita bisa mendapatkan suatu panjang dari delta YK, panjang dari kotak tersebut, sisi-sisinya, yaitu delta YK, delta XK, dan delta ZK, tergantung dari posisi terhadap sumbu X, Y, dan Z. Misalkan norma dari partisi P adalah panjang dari diagonal terpanjang dari semua kotak-kotak yang kecil, maka triple integral didefinisikan sebagai berikut. Integral dari yang dibatasi oleh suatu daerah B dari fungsi f, x, y, z, dv sama dengan limit dari P mendekati 0 sigma f x, xk, yk, zk kali delta vk. Jadi merupakan jumlahan dari dari kotak-kotak kecil pada daerah B. Kita ambil contoh, misalkan selesaikan integral dari x kuadrat YZ yang dibatasi oleh kotak B dv, di mana B adalah titik XYZ, di mana B adalah kotak atau box dengan B sebagai berikut. X di antara 1 sampai dengan 2, Y di antara 0 sampai dengan 1, dan Z di antara 0 sampai dengan 2. Kita buat integral dari X kuadrat YZ dengan order dx, dy, dz, dan dengan batas kotak B atau box B, yaitu pada Z sama dengan Z di antara 0 sampai dengan 2,
Y di antara 0 sampai dengan 1, dan X di antara 1 sampai dengan 2. Kita mulai mengerjakan integral tersebut dari order dx atau diintegralkan terhadap x, sehingga kita dapatkan sebagai berikut, yaitu sepertiga x pangkat 3 YZ dengan batasnya 1 sampai dengan 2. Setelah kita masukkan nilai 1 sampai dengan 2, kita dapatkan 7/3 YZ. Kemudian kita integralkan lagi terhadap order DY dengan batas 0 sampai dengan 1, yaitu didapatkan 7/3 kali integral 0 sampai dengan 2 dari setengah Y kuadrat Z dengan batas 0 sampai dengan 1 dz, sama dengan 7/3 kali integral 0 sampai dengan 2 dari setengah Z dz. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita mengintegralkan terhadap Z atau pada order dz, sehingga kita dapatkan nilainya yaitu 7/6 Z kuadrat per 2 dari 0 sampai dengan 2, dan kita dapatkan nilai 7/3. Sama dengan integral ganda, sebenarnya triple integral juga merupakan iterasi atau integral berulang-ulang dengan order yang berbeda-beda, yaitu dx, dy, dan dz. Contoh selanjutnya, kita selesaikan integral sebagai berikut, yaitu integral 4 dz dy dx dengan nilai dari dz, nilai dari z yaitu y sampai dengan x plus 2, dan nilai dari y 0 sampai dengan 3x, dan nilai dari x-nya yaitu min 2 sampai dengan 5. Kita integralkan terhadap z terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan integral y sampai dengan x plus 2 dari 4 dz, dan kita dapatkan nilai 4z dengan batas y sampai dengan x plus 2. Kemudian kita masukkan nilai tersebut sehingga kita dapatkan 4x min 4y plus 8. Setelah itu kita integralkan lagi terhadap y dengan nilai y yaitu 0 sampai 3x. Sehingga kita dapatkan 4xy min 2y kuadrat plus 8y dengan nilai y 0 sampai 3x. Setelah kita substitusikan nilai y sama dengan 0 sampai dengan 3x, kita dapatkan nilai min 6x kuadrat plus 24x. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap x dengan nilai x dari min 2 sampai dengan 5. Dan kita dapatkan nilai negatif 14. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Misalkan kita akan menyelesaikan triple integral dari f x y z sama dengan 2x y z atas daerah solid S pada oktan pertama yang dibatasi oleh silinder parabolik Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat, dan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Kita gambar
tersebut, yaitu silinder parabolik Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Kemudian kita batasi atau kita potong dengan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan gambar yang kedua. Yaitu perpotongan dari silinder parabolik dan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Kemudian pada integrasi pertama, X dan Y-nya tetap kita integrasikan sepanjang garis vertikal dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 2X min X kuadrat per 2. Hasilnya kita integrasikan atas himpunan SXY. Sehingga integral dari 2XYZ dV dengan batas bidang atau solid S, yaitu integral dari 0 sampai dengan 2, integral dari 0 sampai dengan X, integral dari 0 sampai dengan 2 min X kuadrat per 2, 2XYZ dZ dy dx. Yang pertama kita integralkan fungsi tersebut terhadap Z, sehingga didapatkan XYZ kuadrat dengan batas Z-nya sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 2 min X kuadrat per 2. Sehingga kita dapatkan 4XY min 2X pangkat 3Y plus 1/4 X pangkat 5Y. Setelah itu kita integralkan lagi terhadap variabel Y dengan batas Y sama dengan 0 sama dengan Y sama dengan X. Sehingga kita dapatkan 2X pangkat 3 min X pangkat 5 plus 1/8 X pangkat 7. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diintegralkan terhadap X dengan nilai X sama dengan 0 sampai dengan 2. Sehingga kita dapatkan integral dari 2XYZ yaitu 4/3. Triple integral dari 2XYZ yaitu 4/3. Contoh selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan contoh sebelumnya dengan order integrasi dy, dx, dz. Kalau tadi kita selesaikan dengan dz, dy, dx atau diintegrasi terhadap z, kemudian y, kemudian x. Selanjutnya kita akan mengintegralkan terhadap y, terhadap x, kemudian terhadap z. Kita lihat dulu batas-batasnya. Yang pertama yaitu diintegralkan terhadap y, sehingga kita dapatkan batas y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan x. Kemudian yang kedua diintegralkan terhadap x. Artinya nilai dari z, nilai dari subu z ketika z-nya sama dengan 0. Tadi persamaannya adalah Z sama dengan 2 min X kuadrat per 2. Apabila Z-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilai X, persamaan tadi yaitu Z sama dengan 2 min X kuadrat per 2. Kemudian kita pindah ruas atau kita
kita jadikan X sama dengan menjadi X sama dengan akar 4 min 2Z. Sehingga batas dari X yaitu 0 sampai akar 4 min 2Z. Untuk batas dari Z-nya yaitu 0 sampai dengan 2. Seperti diketahui pada soal yang tadi. Sehingga kita dapatkan integral 2xyz dari 0 sampai dengan 2 untuk yang terhadap z, 0 sampai dengan akar 4 min 2z untuk terhadap x, dan 0 sampai dengan x untuk integrasi terhadap y. Kita integralkan dulu terhadap y sehingga didapatkan x pangkat 3z. Kemudian kita integralkan terhadap x, didapatkan akar 4 min 2z pangkat 4 kali z seperempat integral 0 sampai dengan 2 akar 4 min 2z pangkat 4 kali z dz. Sehingga didapatkan seperempat integral 0 sampai dengan 2 dari 16z min 16z pangkat 2 plus 4x pangkat 3 dz. Kemudian yang terakhir kita integralkan terhadap z sehingga didapatkan nilai 4/3. Ternyata dengan kita mengubah urutan dari integrasi pada soal yang sama, nilai dari integral tersebut sama, yaitu pada soal ini didapatkan nilai 4/3 dengan integrasi order dz dy dx dan nilai 4/3 pada integrasi dy dx dan kemudian dz.